Haleluya, haleluya. Kembali lagi berjumpa dalam acara Dengar Suara Gembala. Nah, sementara Papi menyiapkan ini, tiba-tiba yang ada di pikiran Papi, biasanya kita sebut dengan DSG, Dengar Suara Gembala. Tapi rasanya lebih keren kalau kita pakai istilahkan Dengar Suara Gembala dengan Desula, gitu ya. Jadi Desula, D dengar, Su suara, La Gembala. Jadi kita sebut saja acara ini acara Desula. Puji Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Papi akan menyampaikan sesuatu hal yang berbicara tentang sikap hati manusia terhadap Tuhan. Puji Tuhan. Untuk tidak berlama, berpanjang waktu, Papi akan segera baca saja ayat firman Tuhan sebagai dasar acara Desula ini. Puji Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ketujuh, ini ayat yang cukup populer di kalangan kita juga. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita lihat apa keadaannya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ia tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Nah, ayat-ayat firman yang sudah Papi baca menyatakan sikap hati manusia terhadap Tuhan. Yang dimaksudkan adalah yang pertama, ada manusia yang hatinya mengandalkan kekuatannya sendiri. Atau Alkitab juga berkatakan mengandalkan manusia. Nah, maksudnya mengandalkan manusia di sini, dia mengandalkan orang lain. Tetapi ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin karena dia pandai atau dia pintar, dia punya pengalaman, makanya dia mengandalkan dirinya sendiri. Lalu yang kedua, ada orang yang hatinya murni atau bulat mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, itu yang saya maksudkan, bahwa ayat firman Tuhan yang Papi baca itu berbicara tentang sikap hati manusia terhadap Tuhan. Alkitab sudah secara terang benderang ya menyatakan apa konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang mengandalkan manusia, orang lain, atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Apa konsekuensinya? Ya, tadi sudah dalam bacaan. Ya. Kemudian apa pula konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Tadi pun dalam bacaan kita sudah sama-sama dengar, puji Tuhan. Nah, dalam konteks kita sebagai orang yang percaya, tidak semua, atau katakan saja orang yang sudah mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi tidak semua mempunyai hati yang bulat atau murni mengandalkan Tuhan di dalam masa hidupnya. Ya, tidak semua orang. Dan itu nyata melalui sikap dan perilaku setiap orang. Jadi kalau dia mengandalkan Tuhan murni, ya, keyakinannya bulat, hanya percaya Tuhan, itu nyata dalam sikapnya, dalam perilaku atau perbuatannya. Ya, rupanya sudah menjadi sifat manusia pada umumnya. Ketika mana manusia itu dalam keadaan baik, dalam arti kata situasinya aman, nyaman, tentram, dan sebagainya itu ya, semua tercukupi. Intinya apa yang dikehendaki itu terjadi, ada padanya. Katakan saja berkecukupan, bahkan berkelimpahan, dan tidak berkekurangan suatu apapun. Anggap saja itulah
situasinya. Nah, biasanya orang ketika berada pada situasi atau dalam kondisi yang seperti itu, semuanya serba baik, aman, nyaman, tentram, cenderung manusia tersebut melupakan Tuhan. Dan terkesan di dalamnya seakan tidak butuh lagi kehadiran Tuhan. Nah, di dalam kondisi atau situasi yang sudah aman, nyaman, tentram, kira-kira apa gerangan yang ada di hati? Walaupun mungkin tidak terucap, tapi bisa saja diucap. Terkadang berkata begini, apalagi yang perlu kita takutkan? Apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Semuanya ada. Suasana kita, situasi semua nyaman, anak semua baik-baik, kuliahnya beres, yang sudah bekerja gajinya juga tinggi. Intinya seperti itu. Apa yang harus kita takuti lagi? Apa yang harus kita khawatirkan? Nah, itu yang banyak kali terjadi. Pada akhirnya, berdampak pada aktivitas rohani. Ibadah cukup seminggu sekali. Syukur-syukur sekali masih datang beribadah. Seminggu masih bisa beribadah 1 kali. Bagaimana kalau akhirnya mengambil satu tindakan cukup sekali dalam sebulan, ya? Jadi itu akibat atau dampak daripada sikap hati yang sedemikian itu. Ibadah menjadi hal yang dalam skala prioritas itu menjadi urutan kesekian. Kalaupun datang ibadah itu pun hanya syarat, ya, sebagai rutinitas belaka karena dia sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu dampaknya. Nah, saudara, kalau diadakan survei hari ini, saat ini, rasanya terlalu besar prosentasinya orang Kristen yang hidup dengan cara ini. Ketika sudah berada dalam zona nyaman, aman, tentram, semuanya tercukupi bahkan berkelimpahan, biasanya semacam ini. Melupakan Tuhan, seakan tak perlu kehadiran Tuhan, ibadah pun hanya menjadi rutinitas, dan sebagainya. Nah, sekarang, kapankah orang tersebut mencari Tuhan? Ironisnya, justru ketika situasi buruk menimpa. Katakan saja kalau dia sebagai seorang pengusaha, bisnisnya hancur. Ya, rumah tangganya porak-poranda. Anaknya mungkin bermasalah, entah narkoba. Atau apa saja masalah. Dalam segala sisi gagal. Studi anak-anak juga berantakan. Ada juga yang sudah berkeluarga sekian lama tidak punya keturunan. Nah, ini bisa menjadi dasar untuk orang yang berperilaku seperti tadi. Di waktu enak semuanya nyaman, aman, tentram, mencari Tuhan. Tapi ketika situasi buruk telah menimpanya, maka orang demikian dia datang mencari Tuhan. Ini ironis yang terjadi, ya. Semula begitu setia dan aktif datang beribadah, doa malam pun datang, tapi ketika sukses diraih, maka sikap hati pun berubah. Puji Tuhan. Itulah sebabnya jangan pernah kita salahkan Tuhan. Kalau ada doa-doa yang kita panjatkan tidak dijawab seperti yang kita kehendaki. Kenapa? Karena Tuhan kita Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Tuhan tahu semenit di depan kita apa dan bagaimana kehidupan kita. Yang saat ini kita begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu 1 menit dari sekarang. Apakah kita masih tetap di dalam sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Atau katakan saja sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Karena realitanya banyak terjadi seperti itu. Begitu diberkati, lupa yang memberkati. Haleluya. Nah, lalu ketika situasi sudah terpuruk, dalam segala aspek sudah rusak, hancur total, bisnisnya, keluarganya, anaknya, dan sebagainya. Nah, biasanya datang kepada Tuhan, yang tadi saya katakan, mencari Tuhan. Lalu, yang umum, apa yang dikatakan oleh mereka yang seperti ini? Mereka berkata, kalau saja Tuhan menolong saya akan setia beribadah. Asik. Kalau Tuhan menolong saya akan melayani Tuhan. Saudara, ungkapan-ungkapan semacam ini nyanyian lama, atau katakan ini lagu lama. Dalam arti kata,
Orang yang dalam kondisi seperti ini lalu mengucapkan hal, kalau Tuhan tolong saya akan setia beribadah. Kalau Tuhan tolong saya akan melayani Tuhan. Bahkan kalau Tuhan pulihkan usaha kami semua keluarga, kami akan berkorban. Itu lagu lama. Terlalu banyak kali orang memperkatakan itu di tengah-tengah situasi yang sudah terpuruk. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, ya? Dalam segala aspek kehidupan kita akan nyata bahwa benar kita mengandalkan Tuhan. Tidak peduli kita di dalam kondisi yang terpuruk, kita tetap andalkan Tuhan. Kita sudah berada di puncak sukses, kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dalam Markus pasal 12 ayat yang ke-30, ini yang harus kita lakukan dalam hidup, mau tidak mau. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan mengandalkan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah yang menjadi dasar mutlak bagi kita kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Letaknya hanya kepada apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan segenap kekuatan kita. Artinya totalitas, secara utuh, secara keseluruhan. Ya, kita mau mengasihi Tuhan dengan cara itu. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita. Papi yakin Roh Kudus yang adalah Tuhan itu sendiri yang ada dalam kita. Dia menjadi kekuatan yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita dapat tetap menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sehingga dengan sungguh mengasihi Tuhan, maka kita pasti mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, hidup kita pasti tidak jauh dari berkat. Berkat itu terlalu dekat kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Haleluya, amin. Papi berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa buat renungan firman Tuhan dalam acara Dengar Suara Gembala, Desulah. Kiranya Tuhan lewat Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dan juga diterangkan lebih jauh untuk lebih dapat dipahami dan dimengerti. Sehingga benar-benar hidup kami menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami yang sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.